berarti batasnya ini yang kita jepit pakai jempol. Harusnya kan kalau di daftar tilik harus pakai mikropor, ya, tapi kan repot. Nah, gini aja langsung jepit. Dan nih, ini kan masih sisanya masih digulung, ya. Yang ini batas kita mau digunakan sepanjang ini. Nah, ini langsung tahan. Dah, ini oper. Nah, 2 jari ini jepit ini. 2 jari ini atau 3 jari ini pegang ke sini. Dah, ya. Kemudian lanjutkan pemeriksaan kepatenan jalan nafas. Ini biarin aja tangannya di sini, ya. Cek lubang hidungnya. Ada sekret enggak? Ada perdarahan enggak? Kiri dan kanan. Kalau pasiennya sadar, pencet yang kanan, suruh dia hembuskan napas yang kiri atau hirup. Hembus, ya. Ada hambatan enggak? Enggak. Sebelah lagi. Oh, ternyata kata pasien sebelah kanan yang lebih bebas hambatan. Berarti yang mau kita pasang MGT sebelah kanan. Ini sudah nih, ini masih posisi begini. Ambil jelly, taruh aja dikit di sini. Boleh dikasa kalau ada kasa, ya. Ujungnya ini masih nggak bergerak nih, yang 2 jari ini ya, jempol sama telunjuk. Lubrikasi, dikit aja. Dah, pasang. Nah, komunikasi ke pasien, ya. Kau sambil duduk ya pasang aja begini. Dah, pasang. Bu, kan tadi Pak Bedul ya. Pak, ini mau dipasang selang NGT-nya ya, agak terasa tidak nyaman. Nah, ini kira-kira nih. Ini kan dia sampai hidung, sudah mau sampai ke faring. Pasien disuruh menelan. Kalau baru masuk nggak usah menelan. Kan kalau udah masuk faring, dia suruh menelan. Akhirnya apa? Bikin ini turun. Nah, ini kita masukin. Kalau sini susah masuk. Nggak pas. Ya, anggap aja masuk ya. Set. Sampai mana? Sampai tadi yang batas di jempol yang ini, yang ibu jepit ini. Nah, berarti inilah yang masuk ke lambung sepanjang ini. Ini biarin aja dulu. Dan ini kita satu orang boleh pegang. Tetap perlu. Oke, kita lanjut pegang. Nah, ini kan kamu lihat ada angka. Nah, lebih bagus. Kita fiksasi kira-kira aja panjangnya itu, daripada bingung, bikin aja seruas sama jari. Nah, jadi nggak kependekan, nggak kepanjangan. Kadang-kadang lagi OC, saking mau ngirit pendek banget, akhirnya kena omel juga, ya. Bikin fiksasi silang dari bawah. Nah, di bawah taruhnya. Silang aja berarti kan. Nah. Oke, sekarang kita belum tahu nih, dia masuk nggak ke dalam lambung. Jangan-jangan nyangkut di paru-paru. Kita tes menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita kasih udara. Gunakan stetoskop, pakai spuit ya, ataupun pakai kateter tip. Kasih udara 10 sampai 20 cc. Ya. Masukin ke sini. Nah, yang ini tempel di lambung. Lambung ada sebelah mana? Kiri. Ini anggap aja lambungnya ya. Nah, langsung dorong. Blep. Berarti masuk ke lambung. Kedengeran, jangan dorongnya pelan-pelan begini. Ya nggak ada. Ya, jadi masukin udara terus dorong. Nggak yakin. Misalnya kupingnya banyak serumen misalnya ya. Kita tes. Ini masih menggunakan spuitnya. Kita aspirasi, kita lihat cairannya keluar nggak di ujung sini nih. Ya.
Oh, ternyata keluar cairan lambungnya. Berarti betul masuk ke lambung. Jangan sampai sepanjang ini mau ditarik cairan lambungnya. Udah lihat aja ujung di sini, ya. Udah. Cara ketiga, misalnya masih nggak yakin, yakinin sampai 3 cara lah secara teori misalnya. Oh, masukin ujung selang ke dalam gelas yang berisi air. Lihat, gelasnya bergelembung nggak? Ini bergelembung? Enggak, berarti betul masuk lambung. Kalau bergelembung masuk ke paru-paru. Kalau masuk ke paru-paru gimana? Cabut ulang, pasang. Nah, sekarang tadi kan kita tujuannya tuan bedul untuk diberikan nutrisi. Sudah terpasang. Nah, kita kasih nih tuan bedul bubur saring, ya. Tapi sebelum dikasih bubur saring, kita kan gunakannya apa namanya ini tadi? Kateter tip. Nih. Ininya ditekuk. Ya. Ini kita kasih dulu air putih. Dia harus tinggi karena mengikuti gravitasi. Alir. Ya. Nah, sisa ini sampai sedikit. Oke, kalau habis udara. Jadi jangan sampai ngelewatin ini habis airnya ataupun cairan apapun, ya. Oke, ini sudah diisi air putih ya. Sekarang kita isi bubur saringnya. Misalnya dia dapat nasi ayam, tapi bentuk cair, ya. Oke. Ini kan misalnya warna putih, warna makanan lah yang masuk, ya. Bilas sama air putih. Supaya apa? Selangnya nggak mampet. Kalau nggak kan mampet bekas makanannya. Nah, ini mau ngetes nih. Kalau misalnya kosong, ya, kita biarin. Tuh, udara. Kembung nanti pasiennya. Dah. Udah selesai, tuan bedul dapat nasi ayam. Ini ditutup. Ini rumah sakit WDH aja yang caranya begini. Kalau rumah sakit bagus mah ada tutupnya. Ya. Oke? Sudah, taruh di bawah bantal pasien. Nah, itu kalau yang tujuannya memberikan nutrisi. Kalau yang tadi sistemnya bilas lambung, ya kan? Nah, bilas lambung berarti udah terpasang nih. Tetap lewat tes dulu yang 3 tadi. Ya, sebenarnya ada 4. Satu lagi bisa pakai plastik. Nah, kalau dia mengembang, mengempis, berarti masuk ke paru-paru. Ini kan diam, berarti masuk ke lambung. Ini paham? Berarti ada 4 cara. 1, beri udara 10 sampai 20. Dorong, jebles, dengerin suara blub. Kedua, aspirasi cairan lambung. Kelihatan? Oke. Ketiga, masukkan ujung selang ke dalam gelas berisi air. Lihat ada gelembung atau enggak. Oke. Keempat, menggunakan plastik. Yang mana tahu nggak ada air. Nah, jadi masih ada cara lain. Nggak punya stetoskop misalnya, ya. Oke. Sekarang kita yang bilas lambung, ya. Pasiennya perdarahan, ya, kecelakaan nih, ada jejas. Dikatakan perdarahan itu gimana? Ini abdomennya kayak biru-biru, memar, ya, atau ada muntah darah, ya. Oke, ini dibiarin aja. Ntar kita isi dulu. Daur ulang dari pagi airnya, ya. Oh, tadi ada yang kelas pagi nggak ditutup, airnya berhenti ngalir terus. Kalau pendek dia agak lama.
terlalu tinggi dia ngikutin gravitasi, cepet keluarnya. Ini kalau kita pakai bilas lambung, ini kan dia kecelakaan ya. Nah habis pasang ini nggak ditutup, dibiarin aja, ditampung pakai botol infusan. Nah nanti ini isi lambungnya akan keluar sini. Sama pasien keracunan juga sama. Ya, keluarnya apa ya? Tergantung cairannya warna apa. Ada yang kuning, ada yang kehijauan kayak bubur kacang hijau. Ya, oke. Kalau yang perdarahan, nah nanti biasanya dikasih cairan NaCl yang dari dalam kulkas. Jadi botol infusan NaCl disimpan dalam kulkas, nggak beku ya, dingin. Kemudian kita lakukan bilas lambung. Nah, sama caranya begini. Masukin tuh si NaCl. Emang kenapa Bu harus dingin? Karena sifatnya kontriksi ke pembuluh darah, bikin pembuluh darah menciut, harapannya seperti itu. Di sini paham? Paham. Gampang? Yuk kita coba satu orang. Ibu mau nanya, itu berapa kali, maksudnya bilas lambungnya dilakukan secara berapa kali? Tergantung dokter, paling banyak itu 300 sampai 200 sampai 300 mili. Enggak banyak Bu. Berarti sekali aja Bu? Tergantung instruksi dokter, tergantung banyaknya darah. Oh. Sehari itu dilakukan berapa kali, gitu loh. Tapi kalau ininya tetap keluar. Oke. Ini buat pasien bilas lambung ya, maksud kamu dikasih iya di cairannya. NaCl dinginnya. Iya itu biasanya paling banyak itu 200. Paling banyak 200 ya. Ditunggunya sampai kapan Bu? Ditunggunya? Kan nanti kan cairannya bakalan keluar Bu. Ditunggunya kira-kira tahan dulu, tutup dulu nih. Nah ini betul, bagus pertanyaannya. Panasan di dalam? Panas. Panas. Oh, berarti harus diperbaiki ya. Sudah sering. Tadi pagi mah enggak, dia kadang turun sendiri. Emang kelihatan kita gegerahan. Feeling kali Bu, feeling. Ibu sampai bingung mau beda. Oke ya, jadi kalau yang tadi misalnya kita sudah langsung bilas lambung nih, kasih NaCl, nggak langsung dikeluarin, tahan dulu nih ya, 10 menitan dia ngendap, terus nanti baru dikeluarin, dibuka, ditampung lagi. Hah? Yang NaCl dingin. Paham. Sekarang kasusnya siapa yang mau nyoba? Oh janganlah, kamu aja yang tadi bilang. Ya. Oke. Pasiennya Tuan Bedu